sendiri. Udah, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabiul Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa dijadikan aja acaranya. Lalu poin lain, izin Saudara Muhammad, ini menghindari adanya misinterpretasi dari masyarakat, karena ini juga viral sebagai undangannya Kiai Haji Imaduddin, dan di waktu yang bersamaan kami juga sedang mengundang. Sedang mengundang beliau di tanggal 7. Kami ingin dan harus menghormati undangan ini. Kami harus membalas dan kami akan bersedia untuk mengirimkan perwakilan kami. Apakah jumlahnya bisa 20 orang? Untuk kepastian itu kami akan sampaikan permintaan dari sini bagaimana dan sebagainya. Karena bukan permintaan kami. Iya. Tapi yang diviralkan adalah Kiai Haji Imaduddin bersedia untuk 20 orang di UIN Wali Songo, perwakilan dari Robitul. Kalau memang begitu, nanti kami siapkan SK untuk perwakilan 20 orang. Maksimal sih, mungkin nggak. Bisa mencapai itu, bisa nggak. Nah, kalau misalkan ke saya, misalkan saya ditantang gitu ya ayo aja di channel saya, tapi nggak apa-apa, di mana juga nggak apa-apa. Tapi maksud saya, agar tidak arogan seperti itu, agar tidak tendensius seperti itu, dan agar menjadi ilmiah, maka beberapa syarat dan saran saya adalah laksanakan perdebatan ini di tempat yang benar-benar terbuka dan netral dan dikelilingi oleh kalangan akademisi serta bisa diakses oleh semua pihak yang berkeinginan untuk menyaksikan itu. Kalian sudah lihatlah tadi barusan Guru Gembul ngedumel ya tentang undangan dari Robitoh itu. Sekarang kita lihat apakah Robitoh Alawiyah para Habib itu ilmiah, bagian dari NU atau tidak. Kita lihat ketika mereka bikin acara itu tidak ada negosiasi dengan narasumber pihak lawan. Kalau dengan Mas Rumel mereka menghargai, tanya bisa enggak gitu. Tapi kalau ke Mas Menachem, ke Kiai Mat enggak ada negosiasinya. Apakah waktunya konflik atau enggak gitu ya. Itu aja menunjukkan etika yang buruk ketika akan menyelenggarakan sesuatu. Satu. Kedua, cherry picking. Pilih-pilih ilmu. Ya, saya diundang, enggak masalah. Saya juga akan, kalaupun diundang saya tetap enggak datang kok. Itu bukan tempat akademik. Mereka hanya akan memilih ilmu yang memberi peluang mereka di atas angin. Saya dengar Guru Gembul akan nekat ke sana, ya kemungkinan dimainkan itu. Misal Guru Gembul keteteran literatur Islam, nanti pasti dicap tidak tahu Islam gitu. Ingat loh, yang kita masalahkan ini adalah apakah Ba'alawi ini keturunan siapa gitu. Namanya keturunan itu kan bukan urusan agama apa gitu. Misalnya nenek moyang saya Hindu, saya Islam. Ya tetap dulu kakek-kakek saya Hindu, kakek-kakek saya Buddha. Itu urusan keturunan seperti itu. Ya misalnya sekarang keturunannya Abu Jahal kafir, keturunannya seperti Ikrimah Islam, kan tetap Abu Jahal itu bapaknya Ikrimah gitu. Jadi yang kita persoalkan di sini, apakah Ba'alawi itu keturunan paternal biologisnya Nabi Ibrahim? Itu butuh pembanding sesama Bani Ibrahim. Karena nggak perlu menggali kuburnya Nabi Ibrahim gitu. Kalau mutasi senip itu per 3 atau 4 generasi kan kira-kira ya sekitar per 111 tahun lah. Nabi Ibrahim itu kan kira-kira 4.400-an lah. Itu dibagi 111 beda senipnya masih berapa? Padahal kromosom kita 57 juta basa. Dikit bedanya masih sama keturunan Nabi Ibrahim itu. Dan besok kita lihat nanti
nanti ketika Mas Rumel misalnya jadi narasumber, dia pakai nama aslinya atau nama penanya? Kalau ilmiah itu harus pakai nama asli, itu tradisi ilmiah sekarang. Kalau tradisi ilmiah zaman Imam Syafi'i terserah, tapi tradisi ilmiah sekarang itu kalau muncul di forum ilmiah pakai nama asli. Karena dia harus bertanggung jawab dengan apapun yang dikatakannya. Kalau misalnya siapapun di situ nanti berbohong, nanti akan dicap pembohong terus. Jadi lihat nanti besok tradisi ilmiahnya gimana. Lihat aja moderatornya nanti, apakah kompeten. Dan dari seluruh narasumber itu, tidak ada satupun yang punya pengalaman di seminar akademik. Nggak ada. Yang paling pintar Rumail Abbas itu tidak pernah melakukan presentasi di seminar akademik. Kalian cari di Google Scholar, nggak ada. Satu kali pun nggak ada. Jadi etika mungkin mereka tidak cukup terdidik untuk menyusun, melakukan kepanitiaan seminar akademik, apalagi mempresentasikan itu. Kita kultur akademik itu sudah sangat maju. Kalian datang sendirilah seminar-seminar ilmiah itu. Sekali waktu jadi narasumber pemasaran itu kan kalau kita jadi narasumber itu naskahnya itu akan dimasukkan ke proceeding seminar itu. Kalau bagus banget dimasukkan ke jurnal, walaupun nambah biaya sih biasanya. Jadi nah, ini satu lagi, ilmunya kan juga pilih-pilih, itu bukan karakter NU. NU itu namanya Nahdlatul Ulama. Kebangkitan ilmuwan, nggak peduli ilmu apapun. Ilmu fikih oke, ilmu tafsir oke, ilmu biologi oke, ilmu fisika oke. Semua harus bangkit demi kemaslahatan umat gitu. Mereka cuma milih ilmu, itu pun bangkai ilmu semuanya. Yang membuat mereka punya peluang untuk tetap posisi di atas. Jadi dari desain awalnya seminar diskusi ilmiah itu di Robito Alawiyah itu tidak ilmiah. Jadi kalian lihat layar itu, bahwa ilmiah itu apa? Scientific itu apa? Nggak memenuhi kaidah itu. Namanya scientific itu ya teorinya harus diuji dengan buktinya. Oh, buku nasab itu kesaksian doang. Buku cerita-cerita sejarah pun banyak yang ditulis pemenang, harus divalidasi. Tapi kalau misalnya umur naskah diukur oleh carbon dating, ya itu bukti itu, nggak bisa dilawan, udah terukur, udah punya margin errornya yang tipis gitu loh. Sama dengan DNA juga kayak gitu. Tingkat kepastiannya bisa diukur, tingkat ketidakpastiannya juga bisa diukur. Namanya scientific itu, ilmu itu adalah teori yang terus-menerus harus dipertahankan melawan bukti yang ada. Kalau gugur. Buktinya menunjukkan gugur. Contoh dulu ilmu fisika, orang percaya benda berat jatuh lebih dulu daripada benda ringan. Surah wa iltifadonya begitu. Begitu Galileo Galilei mempunyai metode untuk mengurangi gaya gesek dengan menggelindangkan bola di bidang miring. Ternyata pendapat itu salah. Dulu orang berpendapat tidak diukur. Kemudian teori baru yang lebih terukur, ya teori lama gagal. Ilmu itu seperti itu. Kenapa ilmu nasab itu saya bilang bangkai ilmu? Karena nggak ada pembaruannya, nggak ada kebaruannya. Ilmu tafsir ada kebaruannya. Buktinya apa? Ada S3-nya. S3-nya itu tiap kali kita mau ujian calon doktor, pasti ditanya, kebaruan penelitianmu apa?
nggak tahu kalau S3-nya Yaman, nggak ngerti. Tapi S3 di Indonesia dan di negara-negara maju selalu ada pertanyaan, kebaruan penelitianmu apa? Jadi ilmu tafsir, ilmu hadis itu di Indonesia ada S3-nya. Mereka bisa dikatakan ilmu karena tiap disertasi pasti ada kebaruan yang ditanyakan oleh dosennya. Kalau ilmu nasab, buru-buru S3, D3 aja nggak ada. Saya bilang itu bangkai ilmu. Ilmu warisan ketika orang Arab masih ngubur anak perempuannya hidup-hidup dulu. Kalau sekarang kita lihat fakultas-fakultas family history, itu semua semua yang memerlukan untuk genealogi itu dilibatkan. Sejarah, terus genetik masuk. Banyak tuh contohnya kalian lihat. Jadi kalau saya bilang siapapun yang merasa akademisi menghadiri acara RA itu, ya dia kok kualitasnya berubah jadi preman aja. Udah tidak punya menurut dia tidak terikat dengan etika akademik gitu loh. Diskusinya sih jelas nggak ilmiah. Rumail Abbas itu mikirnya nggak ilmiah. Kalau ilmiah dia harusnya meragukan nasab Alawi dulu, bukan yakin. Karena ilmiah itu kerja keraguan, bukan kerja keyakinan. Kan gitu. Suatu kita ragukan, baru kita yakini kalau terbukti benar. Makanya kita sekolah sampai bertahun-tahun itu untuk membuktikan yang kita ragukan tuh ternyata benar atau salah. Apakah benar? Kan gak ada buktinya. Semua benda yang punya massa itu saling tarik-menarik. Karena di rumah kita nggak ada metodenya. Di sekolah diajari guru. Ternyata benar, semua benda punya gaya tarik-menarik. Apalagi kalau cowok ketemu cewek, yang satu ganteng, yang satu cantik. Jadi itu. Apa yang dilakukan di Nabita Alewai tanggal 7 itu menurut saya bukan karakter NU. NU itu namanya itu Nahdlatul Ulama, kebangkitan ilmuwan. Semua ilmu yang diperlukan untuk menginvestigasi sesuatu, semua ilmu harus dilibatkan. Nggak boleh pilih-pilih, ya kayak kerja Bareskrim Polri itu loh. Kalau ada perkara kriminal yang perlu harus forensik, ilmu aja apa aja dipakai. Fisika, kimia, matematika, biologi, ilmu sejarah, kalau perlu. Jadi itu. Maka kalau ya mungkin banyak yang ngungkit ya. Kayak Imad bilang diskusi dimanapun 3 hari 3 malam diladeni. Sekarang saya yang larang. Secara keilmuan kan saya lebih senior. Kayak Imad masih S2, saya udah doktor kan. Ya itu. Karena nanti kalau kayak Imad udah mulai beranjak ke lebih ilmiah, terus debat nggak dilihat siapa lawannya, ya itu menurunkan marwah kayak Imad sendiri dong. Saya juga pilih-pilih berdebat, orang nggak becus menghitung, kemampuan matematiknya setara bro, terus saya datang ladeni orang kayak gitu, yoga, malah saya pusing nerangkannya. Coba nerangkan inti matahari dengan nerangkan suhu inti matahari dengan cara misalnya modeling di bumi saja cukup. Orang yang matematikanya setara bro itu nggak bakalan ngerti. Nah, jebol. Makanya dari sejak awal kan saya udah masih syarat. Kali saya ingat masih ngevlog, yuk kita haul Ubaidillah. Saya ajak di mana? Di lembaga akademik. Bukan di tempat lain. Karena lembaga akademik punya etikanya sendiri, punya tradisinya sendiri. Kalau Mas Rumail Abbas itu ikut seminar ilmiah, dia nggak boleh pakai nama Rumail Abbas. Harus nama aslinya Ahmad Romli.
Gitu. Karena ketika tradisi ada ini, kita harus identitas aslinya yang kita buka, identitas asli kita. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan atau kita tulis. Jadi ingat ya, ilmiah itu adalah ya suatu pendapat, suatu teori. Walaupun teori itu juga diinduksi dari pengukuran data ya, itu tetap harus diuji terus-menerus melawan kenyataannya, melawan bukti yang ada. Dulu teori Newton udah ratusan tahun, begitu ketemu orang ya fisika modern, ternyata ketika mendekati kecepatan cahaya hukumnya berubah. Tapi kalau kecepatan jauh di bawah kecepatan cahaya kan masih tetap. Berarti tiap hukum alam pun punya skopnya sendiri. Nah kalau ilmu nasab ini Robitauloh yang nggak mau berubah, udah memberhalakan ilmu nasab mereka. Kalau kita yang ilmuwan beneran, ilmu itu kalau diruntuhkan dengan kebenaran yang baru itu seneng, berarti umat manusia itu maju selangkah lagi. Orang lain mikirin, misalnya kita bicara tentang DNA ya. DNA itu kan bagian kalau sekarang dipelajari di biologi molekuler ya. Bayangin tubuh kalian itu selnya 30 miliar. Dari satu sel itu ada DNA yang terletak di intinya. Padahal sel itu isinya kan nggak cuma inti. Ada sitoplasma, ada mitokondria, ada retikulum, dan banyak organel-organel lain. Jadi kebayang intinya itu lebih kecil dari selnya, jauh gitu kan. Itu memuat DNA kalian yang jumlahnya 3 miliar pasang basa. Kalau direntangkan itu panjangnya 2 meter. Padahal selnya aja udah kecil banget ya. Sel itu kecil banget. Karena tubuh kalian tuh 30 miliar sel. Jadi kira-kira ukuran sel itu seperti 30 miliarnya kalian lah itu. Di dalamnya ada inti. Di dalam inti ada DNA-nya yang 3 miliar basa. Dan manusia sekarang sanggup bacanya. Jadi dosa terbesar Balawi di sini apa? Bikin bangsa ini bodoh. Sebagian dari kita itu dibuat bodoh agar bisa diperbudak mereka. Bahkan itu sampai level dokter loh ya. Kita lihat dokter-dokter seperti Yahya Zainul Ma'arif. Kalian mengenalnya Bu Yahya. Lutfi Basori. Seingat saya dia dokter. Atau yang paling kemudian Abdul Somad. Dia dokter. Kalau Adi Hidayat entah udah dokter belum. Yang paling parah kalau Rizik Syihab biar dokter kan dia punya konflik of interest ya, dia Balawi ya gitu ya. Semua dokter tahu bahwa kerja ilmiah itu kerja keraguan, bukan kerja keyakinan. Tapi bagaimana Abdul Somad, Yahya Zainul Ma'arif, terus siapa lagi tadi? Lutfi Basori kayaknya ya. Itu malah meyakini. Sama Rumail Abbas itu calon dokter, tapi titik awal berpikirnya aja itu salah. Wong dia bilang itu nasab itu fenomena historis dan biologis. Tapi di depan dia udah yakin nasab Balawi. Nggak cocok antara apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan. Kalau ngaku peneliti ya ragukan. Buktikan secara komprehensif bahwa Balawi ini keturunan biologis Nabi Ibrahim, keturunan biologis paternal ya. Kalau parental udah susah buktinya, tapi paternal pasti bisa. Karena itu kabel dari kita sampai Nabi Adam langsung tanpa putus. Nggak belok-belok. Seperti Rumail Abbas ini bilang begitu, seharusnya kerja ilmiahnya adalah meragukan di muka, bukan meyakini. Karena ilmiah itu kerja keraguan. Kenapa kok kerja keraguan? Sebelum terbukti kebenarannya, kita tidak boleh menerima kebenarannya, apalagi meyakini. Kalau sudah terbukti benar, oke kita yakini, tapi tidak bisa 100% juga. Suatu saat kan bisa aja dijatuhkan.
Tapi biasanya bukan dijatuhkan, menguatkan dengan resolusi yang lebih baik di masa datang. Untuk sekarang ini, untuk abad modern ini, teori itu udah susah, udah susah jatuhnya. Karena teori-teori sekarang itu kan dibangun menjatuhkan teori yang dulu pernah ada, karena orang dulu nggak mampu ngukur. Sekarang mampu ngukur. Orang dulu bikin barang tebelnya 1/10 mm aja kan nggak bisa. Sekarang coba chip di HP kalian berapa coba ukurannya? Kan sekitar 3 nanometeran. Tahu sendiri nanometer itu seperberapa. Ya kan? Mili, mikro, nano. 1/1 miliar ya. 1/1 miliar meter itu. 1 meter dibagi 1 miliar. Irisan sendiri kalau bisa. Jadi teman-teman itu. Gara-gara Pahlawi ini yang memang tidak ilmiah mereka. NASA mereka itu kan dibangun bukan suatu kerja ilmiah. Catatannya nggak rapi kan. Catatannya itu backdating itu. Mulai buku NASA-nya ditulis jauh setelah kakek pertamanya udah nggak ada. Kemudian secara biologi juga nggak ada buktinya. Ya mereka membantah mau nggak bisa NASA panjang, kalau disuruh menjabarkan secara matematik juga nggak mampu. Kalau nggak bisa NASA panjang ya buat laju mutasinya per lokus DNA itu berapa order berapa, kan nggak ada yang mampu. Lah yang belajarnya ke orang goblok kayak Muhammad Assegaf. Muhammad Assegaf mana ngerti lah genetika reaksi, pakai laju mutasi. Gitu kalau mau dia tak bayarin itu tes TPA, pengen lihat seberapa pinter sih. Jadi itu teman-teman, pada intinya kita ngerjakan ini itu ya karena Allah, demi Indonesia, dan demi cinta kita kepada Rasulullah, itu aja. Semua berkontribusi nurut ilmunya masing-masing. Kaimat ya dengan cara eksplorasi literatur klasik Islam, sejarah Islam. Mas Menachem Ali ya eksplorasi filologi. Kalau saya bukan kalau kalian bilang ahli DNA tinggal ukurannya mana. Tapi yang jelas saya sampai S2 itu belajar DNA. Dan DNA mau DNA-nya kucing, anjing, Muhammad Assegaf itu ada DNA-nya enggak itu? Itu semua basan nukleotida cuma adenin, timin, sitosin, guanin. Kombinasinya itulah yang membuat makhluk Tuhan itu ada yang jadi manusia, ada yang jadi burung, ada yang jadi kucing. Itu kan kombinasi DNA-nya yang menentukan itu. Bahwa ukuran genom, bukan ukuran DNA loh ya. Ukuran genom kita dengan gajah beda, kombinasinya beda. Ukuran genom kita dengan pohon beda, kombinasinya beda. Seperti itu. Jadi yang nanti di tanggal 7 itu dari desainnya itu sudah tidak ilmiah. Karena apa? Masuk situ semua udah yang dimasuk itu narasumbernya aja udah dari awal berpikirnya dulu masalah ini. Seperti mereka di antara mereka yang paling pinter Mas Rumail Abbas. Yang lain tuh kalau yang lain pinter Balawi, yang belain nasabnya itu ya Balawi sendiri, bukan Rumail Abbas lah. Tapi Rumail Abbas sendiri tuh udah struktur berpikirnya di awal tuh udah jungkir balik. Nah, kerja ilmiah itu kerja keraguan. Dia malah meyakini lebih dulu. Yang dicari apa akhirnya? Pembenaran. Pembenaran, bukan kebenaran. Pokoknya kalau saya kan ya cuma bicara genetik. Saya susun filogeni Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim ya.
Bani Kohen, Bani Utaibi, Bani Mutairi, Bani Saud, kemudian Bani Alawi, Josun filogeninya. Ternyata kan Balawi nggak bisa masuk situ. Ya memang bukan Bani Ibrahim. Ya terserah aja kalau orang mau menasabkan apa Balawi ke Bani Ibrahim. Tapi kan konyol, bukan keturunan kandung Nabi Ibrahim, keturunan kandung jalur laki-laki ya. Kemudian dinasabkan ke Nabi Ibrahim. Kan ditertawakan orang nih. Orang Islam kok kayak gini sih ya. Penelitian segitu banyak, laju mutasi itu semuanya ordonya pangkat -9 kan. Kemudian juga peninggalan arkeologi yang ditemukan, ternyata senip yang 45.000 tahun dulu udah tercipta. Sampai sekarang di keturunan-keturunan haplogrup itu masih ada. Itu kan udah indikasi nasab jauh itu kan. Makanya saya bilang kafir data itu kebenaran mereka nggak mau baca, nggak mau terima. Yang penting nasabnya itu masih dimonetize. Sekarang kita bangsa Indonesia mau jadi bangsa cerdas atau bangsa nggak cerdas. Itu aja. Kalau Rizik Syihab ngajak muhibinnya asah celurit, kalau saya mengajak yang menonton video ini, ayo kita asah otak kita. Waktu lahir, ya manusia nggak diberi celurit. Tapi waktu lahir kita diberi otak. Mensyukurinya adalah menggunakan otak kita. Caranya apa? Bersikap ilmiah, skeptis, kritis. Kecuali rukun iman dan rukun Islam gitu ya. Yang lainnya kita ragukan sampai terbukti benar. Termasuk nasabnya Balawi. Kalian sebelumnya nggak perlu riset loh nasab Balawi. Kalau nggak ada buktinya dia keturunan biologis Nabi Ibrahim, ya sudah. Nasabnya nggak nyambung ke Nabi Ibrahim. Ya kan? Jadi teman-teman, kalau dari ya kemarin kalian lihatlah kita kumpul antara Dr. Mampuono terus Kayu Badila. Kayu Badila itu dosen filsafat. Tahu betul ilmiah atau tidak. Ontologinya bagaimana, epistemologinya bagaimana, aksiologinya bagaimana. Ontologinya adalah nasab Balawi. Termasuk DRA itu ontologinya adalah nasab Balawi. Apa yang kita kerjakan? Ya karena diragukan nasab Balawi. Kalau DRA itu nanti ontologinya nasab Balawi masuk disuruh yakin dulu. Ya sih nggak ilmiah. Ontologinya udah nggak bener. Karena kalau ontologinya benar, nasabnya diragukan, baru masuk level epistemologi. Bagaimana mencari kebenarannya dengan cara yang benar. Kalau epistemologinya benar, baru aksiologi, nilai manfaatnya apa. Saya lihat adik-adik S1 kita udah diajari filsafat ilmu kayak itu udah level S1 udah tahu lah. Ya itu saya ngobrol ngalor gitu. Pada intinya yang dilakukan di Robito Alawiyah kelihatan cherry picking lah. Cherry picking itu nggak ilmiah. Jadi itu bukan diskusi ilmiah di sana itu. Karena ontologinya udah nggak bener. Nasabnya diyakini dulu. Kalaupun ada Sayyid ya, Sayyid asli bahas nasab. Kalau begitu masuk ilmiah, ya dia meragukan nasabnya dulu. Baru digali-gali buktinya gitu loh. Kalau ini kan yakin dulu. Ya beda kalau kita masuk agama. Masuk beragama ya yakin Allah itu ada, yakin Rasulullah Muhammad Rasul kita. Itu beda lah, itu level keimanan. Tapi kalau udah nasab ini level masuknya ranah ilmu. Secara ontologi itu harusnya diragukan dulu. Terus baru dibuktikan. Siapa yang membuktikan? Ya Balawi. Yang bisa nasab kan mereka.
Kita yang meragukan. Sepanjang nggak ada kerja yang memadai dari mereka, ya udah nasabnya nggak nyambung ke Nabi Ibrahim. Dan dalam filsafat ilmuwan jelas, siapa yang mengklaim itu yang punya kewajiban membuktikan, bukan yang menolak. Itu udah aturan baku, mau kalian kuliah dimanapun. Kalau Mukibin memang nggak, kayaknya dari mereka itu banyak yang nggak kuliah. Jadi sampai hari ini masih ada pertanyaan, gimana cara tahu DNA-nya Nabi Ibrahim padahal kita nggak pernah dapat DNA-nya Nabi Ibrahim. Ya kayak gitu pertanyaannya. Udah banyak buku, nggak mau baca, nerocos saja di medsos. Itu aja teman-teman ya, udah selesai ngalor ngidulnya. Jadi di Robito itu nggak ilmiah. Secara ontologi itu udah salah. Dari awalnya salah. Melibatkan narasumber yang cara berpikirnya juga udah salah. Ya, ontologinya salah, apalagi epistemologinya. Ingat-ingat ya, ontologi itulah apa yang dikaji. Epistemologi adalah bagaimana mencari kebenarannya, metodenya gimana. Kalau level epistemologinya udah benar, kebenaran ditemukan, nilai manfaatnya apa, itu namanya aksiologi. Tuh. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Semoga besok seger bisa bekerja di hari terakhir kita bekerja yang seminggunya 5 hari. Tapi kebanyakan dari kita udah nggak kenal libur lagi. Ekonomi sedang tidak baik-baik aja. Saya juga harus kerja 7 hari seminggu. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.